Sebagai orang yang suka sama body smartphone yang kecil, aku sebenarnya kurang impress sama S22 Ultra ini setelah pertama kali megang. Cuma setelah seminggu pakai, semua itu terlupakan dan jadilah sang monster yang benar-benar bikin ketagihan. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas smartphone terbaik dari Samsung di awal tahun 2022 ini. Aku bakal share pengalamanku, apa yang bagus dan apa aja yang kurang dari smartphone ini selama 1 minggu pakai. Oke, pertama yang paling dilirik pertama kali oleh orang ketika ngomongin soal smartphone yaitu soal desainnya. Yap, meskipun subjektif, tapi aku bakal bilang kalau S22 Ultra ini dari segi desain kelihatan ganteng parah. Ya, walaupun banyak yang bilang mirip kayak A32, tapi jelas S22 Ultra ini tetap kasih looks yang lebih premium. Ditambah warna varian green yang aku pakai sekarang ini juga kelihatan cakep banget ketika dilihat-lihat. Untuk finishingnya ini matte ya, bekas sidik jari masih sedikit tertinggal kalau tangan kalian tuh emang lagi bener-bener berkeringat. Tapi di kondisi tangan yang nggak terlalu berminyak, bekas sidik jari ini masih aman dan nggak kelihatan. Desain di bagian depan juga kelihatan ganteng nih dengan sudut-sudut layar yang kotak. Di sisi kanan dan kiri juga melengkung, ciri khas smartphone flagship banget yang juga masih Samsung kasih di sini. Cuma kalau kalian perhatiin ini nggak sama rata ya buat bezelnya. Di bagian bawah masih sedikit lebih tebel, nggak kayak S22 reguler yang udah kelihatan cakep karena seimbang. Sebenarnya nggak ada masalah banget, cuma sayang aja mereka nggak bikin sama rata biar kelihatan lebih enak buat dilihat. Lanjut kalau ngomongin soal layar, aku nggak ada komplain sama sekali. Layar dari S22 Ultra ini udah jadi standar yang pas buat ukuran layar cakep untuk smartphone flagship di tahun 2022. Panelnya ini Dynamic AMOLED 2X, resolusinya WQHD+ atau 2K, luas layarnya ada di 6,8 inci dan udah punya refresh rate 120 Hz. Untuk kecerahan layar juga S22 Ultra ini bisa sampai 1750 nits yang buat penggunaan di luar ruangan ini tetap kelihatan dengan jelas dan jadi smartphone dengan layar yang paling terang yang pernah aku coba. Dari semua spesifikasi layar yang udah aku kasih tahu tadi, ada satu hal nih yang buat aku kurang nyaman dan ini pendapat pribadi ya. Yap, apalagi kalau bukan soal ukuran size layar. 6,8 inci buatku ini kerasa gede banget. Aku jujur aja nggak biasa pegang smartphone dengan ukuran layar yang hampir 7 inci ini. Kalau di tahun 2015 ke bawah, layar 7 inci itu biasa dipakai di tablet. Di tahun 2022 ini kayaknya ukuran segini udah jadi standar wajib buat smartphone terbaik suatu brand. Dan ya buat dapetin yang terbaik tentu aja bakal ada yang dikorbanin yaitu segi kenyamanannya. Tapi hal itu nggak berlangsung lama. Setelah berapa hari pakai, aku mulai terbiasa nih buat pakai tablet ini. Maksudnya smartphone ini. Aku mulai ubah cara penggunaanku yang tadinya main HP dengan satu tangan, sekarang udah lebih sering nih pakai dua tangan. Emang agak berat buat ubah kebiasaan, tapi ada satu hal yang jadi nilai plus buat smartphone ini dan bisa jadi penyemangat buat ubah kebiasaan tadi. Yap, S Pen. Jujur aja aku bukan pengguna Note series Samsung dari dulu. Note series yang pernah aku coba pun baru Note 8 dan Note 9 yang cuma buat review aja selama mentok 1 bulan pakai. Tapi di sini aku mulai jatuh cinta nih sama fitur eksklusif yang cuma ada di Samsung Note 22 Ultra ini. Kan salah, maksudnya S22 Ultra ini. Serius, ini HP yang cocok banget nih buat orang yang kerjanya di bidang kreatif, buat orang kantoran yang sering tanda tangan dokumen, buat orang yang suka gabut juga fitur ini berguna buat sekedar coret-coret. Aku sendiri pakai S Pen ini kebanyakan cuma buat tanda tangan dokumen aja ya dari klien, dan aku bukan orang yang pengguna S Pen banget. Tapi dengan adanya S Pen ini, aku tuh nggak perlu ribet-ribet lagi ketika dimintain tanda tangan. Tentu aja ini benar-benar ngebantu buat kerjaanku, and I love it. Next, kalau ngomongin soal performa, kayaknya nggak perlu panjang lebar deh. Dan harusnya kalian udah percaya aja sama kemampuan Snapdragon 8 Gen 1 di smartphone ini yang udah bisa diandelin buat kebutuhan harian yang ringan sampai yang berat sekalipun.
Antutu versi 9 smartphone ini dapetin skor di 968.000, hampir sejuta, gokil. Terus lanjut buat Geekbench 5 segini, dan buat 3D Mark Benchmark ini segini. Untuk pembahasan lebih lengkap tentang gaming testnya, kalian bisa cek aja video sebelumnya atau cek aja link yang ada di deskripsi di bawah. Yang jelas smartphone ini buat dipakai main game apapun yang ada di Play Store ini aman dan lancar banget. Kecuali Genshin Impact ya, karena ini di limit. Penasaran kenapa? Cek aja video gaming testnya. Oke, terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi S22 Ultra ini dibekali dengan setup quad kamera di bagian belakang, di mana ada kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 3 kali optical zoom 10 megapiksel dan 10 kali optical zoom 10 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini punya resolusi 40 megapiksel. Buat hasilnya sebagai orang yang udah megang HP ini selama seminggu lebih, aku bisa bilang ini cakep. Aku sering bandingin sama iPhone 13 Pro dan hasilnya jelas sama-sama cakep, cuma punya karakter tersendiri yang bisa kalian nilai berdasarkan selera. Karena pada dasarnya emang hasil jepretan S22 Ultra ini udah bisa diandelin banget dan jadi salah satu smartphone dengan kamera terbaik buat smartphone resmi di tahun 2022 ini. Dynamic range-nya ini luas, detail gambarnya oke dan tajam, saturasinya agak sedikit di boost tapi masih kerasa enak buat dilihat, dan karakter warnanya ini lebih condong ke cool. Untuk hasil foto low light ini masih bisa diatasi dengan cukup baik, distorsi gambar ini nggak begitu kerasa dan hasilnya udah bagus lah buat ukuran smartphone. Oke, mungkin segitu aja buat cerita tentang penggunaanku selama seminggu bareng smartphone ini. Kesimpulannya, jelas HP ini aku suka banget dan aku memutuskan buat pindah dari S22 reguler ke smartphone ini dengan yakin karena berbagai fitur tambahan yang ditawarin meski harus ngorbanin sisi kenyamanan penggunaan yang selama ini lebih sering pakai satu tangan. Dan oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.